Remlu Cafe Movie Review dan aku Fajar Furia. Tanggal 28 Februari 2019 di bioskop Tanjung Pinang itu hanya menayangkan dua film, Dilan dan Belcanto. Nah, sebelum kita mulai review Dilan ya, kalian subscribe dulu supaya kita lebih semangat lagi untuk nge-review film-film terbaru, terupdate dan terhot tentunya. Gimana? Udah subscribe? Oke, kita mulai reviewnya. Di sini aku akan ngebahas tentang acting para pemain di dalam film Dilan ini, tetapi hanya beberapa ya, karena di sini sorotan aku ya, di sini ada Dilan dan Milea. Kalau untuk actingnya itu sudah nggak usah diragukan lagi lah, bagus. Nah, tapi yang jadi sorotan aku di sini ya adalah si Andovida Lopez. Si Andovida Lopez ini ya karakternya di sini kayak maksain, nggak cocok. Panjang film yang aku nonton, karakter yang aku suka di sini Milea. Karena nontonlah, cowok suka Milea di film kali ini. Nah, kalau untuk chemistry para pemain di dalam film Dilan 1991 ini ya, Dilan dan Milea udahlah, chemistry-nya udah, waduh, nggak usah ditanya lagi. Dan Milea serta ibunya ini lebih emosional daripada yang pertama. Begitu juga dengan Milea dan bundanya Dilan, lebih emosional. Jadi film ini bisa dibilang lebih emosional dari yang pertama sih. Kalau untuk kelebihan dari film ini yang aku rasakan itu dari scoring back soundnya, itu memang udah terasa film baper yang gini. Sinematografinya juga tidak terlalu maksain, walaupun ada beberapa adegan yang harus menggunakan sinematografi yang agak lebay, tapi dia nggak melebaikannya. Itu menurut aku bagus. Nah, kalau untuk efek dan CGI-nya di sini bagus ya, walaupun hanya sedikit. Sebenarnya itu tidak maksain karena memang sesuai dengan kondisinya. Berbeda dengan yang pertama. Yang pertama itu terlalu maksain. Ketika di dalam mobil pasti luar-luarnya pakai CGI yang pertama. Efek green screen. Yang kedua nggak ada. Ini bagus. Nah, untuk make-up-nya dan prostetik yang aku rasakan bagus. Yang paling terasa adalah make-up transformasi wajah dan usia Dilan dan Milea sih. Yang paling terasa banget ketika mereka waktu sekolah dan setelah lulus kuliah, terasa banget. Serta kostum yang mereka gunakan juga sesuai dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, sesuai dengan kondisi tahunnya. Kalau kalian perhatikan tahunnya, dan cocok sih transformasinya. Dan satu lagi sepatunya Dilan, itu tuh memang sepatu zaman dulu. Sekarang kayaknya susah sih nyari sepatu itu. Kemudian properti dan gimmicknya juga yang aku rasakan hampir sama dengan kostumnya, sesuai dengan kondisinya pada saat itu. Beda tahun mulai berkembang gitu, dan aku rasa bagus. Rancangan latarnya juga yang aku rasakan di sini tidak terlalu banyak, tetapi memang setnya juga dibangun Dilan kali lah nih, Dilan banget ini setnya. Nah, kalau posternya aku suka dan cocok sih dengan filmnya. Nah, konflik yang terjadi di dalam film ini cukup buat baper ya, nggak terlalu banyak mikir sih, agak berat sedikit, tapi bapernya dapat. Plotnya pun bagus, lebih emosional ketimbang yang pertama. Serta kemasannya juga bagus ya, Dilan lah. Kalau untuk kekurangannya yang aku rasakan dari premisnya, ini udah premis standar, premis light, dan premis mainstream ya, tapi juga yang aku rasakan emang udah susah nih mau ngerombak Dilan atau ngerombak naskahnya itu mau gimana ya, udah gini aja. Karena memang kan diangkat juga dari novel. Nah, cuman kalau untuk kemasannya niat sih. Figuran dan cameo-nya yang aku rasakan di sini kurang, hanya di beberapa titik yang menurut aku pas. Hanya beberapa. Serta produk placement-nya yang aku rasakan sangat mengganggu dan sangat maksa banget, pakai banget dan sangat banyak. Dan bahkan ada yang sampai tidak pada tahunnya. Nontonlah, kalian tahu lah. Dia muncul di saat produk itu belum jadi. Produk itu belum dibuat gitu. Sementara tahunnya kan tahun, ya itulah, lazim. Untuk produk placementnya nggak lazim bro, maksain. Nah, kemudian kesan aku menonton film Dilan ini ya, menghibur, bapernya dapat, bapernya lebih emosional, serta komedinya juga ada, dan komedinya lebih bermasyarakat menurut aku. Komedinya nggak berat. Dan aku ingat sekali lagi, bapernya beda dari yang pertama. Yang ini dia jauh lebih emosional ketimbang yang pertama. Menurut aku durasi filmnya terlalu panjang. Itu bagi aku ya, tapi bagi teman aku tadi yang di sebelah sama beberapa orang di sekitar, ya cocok dengan mereka gitu. Cuman kalau dari aku terlalu lama sih durasi filmnya. Di sini satu lagi ya, Andovida Lopez terlalu maksain dan nggak cocok menurut aku. Kurang sukses sih dia. Kalau Andovida Lopez itu diperankan oleh Adipati Dolken, aku rasa lebih epic karena dia cool dan lebih cocok aja yang aku rasain chemistry-nya gitu. Dan Adipati sih lebih bagus itu. Nah, dan Andovi bagusnya jadi gurunya dia yang itu, tau lah kalian, guru dia yang agak kalau kalian setuju dengan aku, tulis aja di kolom komentar. Nah, aku sebagai cowok menonton film Dilan 1991 ini ya, yang aku rasakan adalah mungkin yang pertama baper untuk cewek, yang kedua baper untuk cowok.
Karena aku sebagai cowok ingin diperhatikan seperti itu oleh cewek. Cuman sampai saat ini belum ada cewek yang bisa membuat aku seperti itu gitu. Dan endingnya aku suka. Aku setuju kalau film Dilan ini endingnya kayak gini gitu. Dan bagus kalau menurut aku film ini memang cocok untuk anak-anak remaja ya, yang masih sekolah SMA atau mungkin yang baru lulus. Bawa pacarnya lah nonton, ini akan lebih bagus sih, momen kalian lah. Nah, kemudian rating dari film Dilan 1991 ini ya, dari aku tim dan kru-kru yang bertugas telah sepakat dan berembuk dan mendapatkan sebuah hasil rating yang menurut kita agak kontroversi nih sebenarnya. Kami telah sepakat bahwa ratingnya adalah 6,8 bintang dari 10 bintang. Nah, kalau kalian memiliki rating yang lain dari rating yang telah aku berikan, tulis aja di kolom komentar di bawah. Dan apabila kalian memiliki opini lain dari opini yang telah aku sampaikan, tulis juga di kolom komentar di bawah. Berikan jempol ke atas kalau kalian suka dengan video ini, dan berikan jempol ke bawah kalau kalian menganggap video ini omong kosong. Aku Fajar Furia, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Hari ini hanya ada 2 film, Dilan dan Belcanto.